Oke, kembali lagi di di podcast penonton 100 sejauh ini. Ada Paling banyak 100. siapa, Bang? Aku ngeklik ulang, klik tutup, klik tutup, klik tutup. Biar banyak. Pakai akun buzzer. Klik bersama A Dani. Sebenarnya apa beda AA sama Akang? Nah, mulai dari Kalau sana dulu. sebenarnya sama aja, Sama aja. tapi Akang ini lebih halus. Oh gitu. Kalau A ini lebih ke tongkrongan. Oh A A. kan dia A. Oh gitu. Kalau Akang nih, Akang silahkan masuk. Ada yang berarti gini, tingkatannya ada yang lebih ini nggak lagi nggak? Lebih apa? Lebih Halus. halus. Lebih halus dari Akang ya? Iya. A itu AA. paling. Berarti Akang baru AA. Kalau A nih ya tongkrongan. Oh A berarti AA dulu baru Akang. Akang Iya. yang lebih tinggi. Akang tuh Kang Deddy Mulyadi misalnya kayak Berarti seharusnya kalau Daninya lebih nyamannya dipanggil Akang atau AA. Sebenarnya kalau di sana dipanggilnya kayak gitu nggak? Kalau di sana dipanggilnya AA, karena kan rata-rata istilahnya kalau itu kan tongkrongan semua. Oh gitu. Kalau di keluarga juga A sih, A, ke dia A. Oh gitu. Gitu. Tahu nggak ke dia? Kan dia Tadi kemari. tuh Rene. Merene. Jawanya ini. Dani asalnya asli dari Bandung. Asli Bandung, lahir di Bandung, Lahir di Bandung. TK di Bandung, TK di Bandung. SD, SMP, SMA, kuliah. Orang Kerja tua? di pilihan. Orang tua asli mana? Orang tua asli Bandung. Bapak? Bapak, ibu ketemu di Bandung, nikah. Besar di Bandung juga, rumah di Bandung, keluarga di Bandung. Oh, yang di Sumatera ada nggak keluarga di Nggak Sumatera? ada. Satu pun nggak ada. Satu pun nggak ada. Enggak, Mas. Sama. Terus sih nggak ada. Itu aku ada pertanyaan. Kenapa setiap orang Bandung faktanya selalu berat untuk meninggalkan Bandung? Selalu berat untuk meninggalkan Bandung. Iya. Karena Bandung tuh diciptakan satuan tenang tersenyum. Satuan enggak senyum. Jawa. Waktu Tuhan lagi ngapain coba? Lagi senyum nih, apa bikin Bandung lah. Kenapa tuh? Soalnya teman aku ada yang literally udah merantau lama, akhirnya balik juga ke Bandung. Karena gimana ya? Berat, Bang. Maksudnya Bandung nih menurut aku ya, Kalau nggak percaya tulis di kolom komentar. Bendadio ya? Iya. Kalau komentar Bendadio. Iya. Enggak, kalau Bandung nih istilahnya tempatnya bagus untuk hidup lah. Jadi dari segi udaranya, air, terus infrastruktur, pendidikan pun bagus di sana. Terus untuk tumbuh kembang tuh kita nih enak lah. Untuk romantisnya bisa juga, galau-galauan ini juga. Jadi, nah semuanya memang punya ini masing-masing. Cuman kalau menurut aku ya, kalau Bandung ini ya mungkin kayak orang Jogja juga kan, mungkin agak berat nih untuk ini. Karena memang di sana tuh memungkinkan untuk ini. Lengkap ya? Lengkap. Pertanyaan template, Bang. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? 5 alasan kenapa Bandung. 5 alasan. Yang pertama yang nggak bisa terbantahkan tuh memang kuliner. Kuliner. Jadi ada Bang, 5 kuliner terbaik Bandung. Nah, Anjing. cerita dulu. Apa tadi? Ada apa tadi? Sebentar, sebelumnya kenapa orang Bandung suka merebus makanan-makanan yang seharusnya digoreng? Contoh. Sebelah. Oh, sebelah tuh direbus. Sebelah itu kan Bos. kerupuk-kerupuk, Bang. Iya. Yang harusnya digoreng mekar, bukan makin melempem. Iya. Kuliner tuh Kenapa enak-enak? Kenapa gitu? jadi kan memang Bandung ini kota termasuk kota kreatif. Oke. Salah satunya ada nih daerah di Bandung ini ada namanya Jalan Cibadak, Bang. Cibadak. Cibadak itu isinya orang-orang Cina, Chinatown. Oh. Kiri kanan itu makanan. Makanya waktu tahun berapa ya? Waktu aku kuliah, Kang Emil nih bikin program khusus di Cibadak itu namanya Cibadak Culinary Night. Oh, pernah denger aku. Kalian pernah dengar? Aku pernah Braga denger tuh. Culinary Night ada juga. Iya. Cibadak Culinary Culinary Night. Night. Ada singkatannya nggak tuh? Nggak ada. Oke, terus? Jadi Cibadak Culinary Night. Jadi di situ nih ada mie pangsit, Oke. cimol, seblak semuanya lah. Artinya maksudnya kan kalau pemerintahnya mendukung nih
kita yang berkreatif nih makin ingin berkreasi gitu. Nah makanya kalau misalnya cita rasanya mungkin kurang bagus nih, nggak laku, biasa aja. Dan seringkali Bandung secara kuliner menginfluence daerah lain. Contoh ada saus maca. Nah, saus maca kan yang kita tahu nih maca diminum doang, tapi kenyataannya banyak yang beli. Kan unik tapi enak. Kayak Dari gitu. Bandung tuh. Hah? Dari Bandung saus maca. Enggak sih. Nama idenya itu. Idenya loh. dari Bandung. Iya, batagor, seblak, Batagor ya. bakso tahu goreng, cuanki, cari uang jalan kaki. Ngerti nggak? Cuanki. Cimol. Berarti kita 5 makanan jalanan dari Bandung yang terkenal se-Indonesia. Kalau menurut Batagor tadi yang pertama, Batagor. bakso tahu goreng. Bakso tahu goreng, Terus seblak, seblak kepanjangannya? nggak ada. Nggak ada. Harus Apa? semua ada. Nah bentar, realnya seblak itu seperti apa? Realnya seblak itu kerupuk pakai kencur, udah sesimpel itu. Kerupuknya Kerupuk pakai kencur. udah sesimpel itu, tapi sekarang kan ada yang pakai makaroni lah, pakai mie lah, pakai apalah. Sebenarnya awalnya itu cuma itu aja. Berarti emang kerupuk direbus dikasih kencur. Udah sesimpel itu. Oke. Dan itu dimakan hangat-hangat, pas kan lagi dingin-dingin misalnya di Bandung. Itulah. Oke, batagor, seblak, terus Ada juga cuanki lah, cuanki itu apa? cari uang jalan kaki. Cuanki itu apa aslinya kalau di Bandung? Cuanki itu jadi dia modelan siomay juga, cuman dia modelannya berkuah. Jadi ada tahu, ada siomay, terus pakai mie. Memang tiga dasar itu cuanki itu. Kuahnya kacang. Enggak. Oh, dia, gitu. dia ini aja plain, apa namanya? Nggak ada kuah. Dia berkuah gitu aja. Nah, ada kuah, men. Nah jadi bang, Heeh. kalau dulu itu waktu aku kecil itu yang jualan cuanki itu memang jalan kaki, dia di apa? Oke. Di keliling-keliling Oke. ya ke komplek, ke apa, ke perumahan kayak gitu. Oke, apalagi tuh makanan yang terkenal se-Indonesia yang jajanan dari Bandung? Peyem Bandung. Peyem tuh apa? Peyem. Peyem itu Peyem itu apa? dia yang asam-asam itu loh, dia di Peyem. Peyem tulisannya macam Peyem. Ah, peyem. Oh, Tape. tape, peyem. Tapi ini memang literally tape. Nggak Tape. ada campuran apa-apa. Nggak, nggak. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi. Satu lagi apa ya? Yang terkenal banget dari Bandung. Itu dari Bandung lah pokoknya. Silok paling aci dicolok. Cilok. Heeh. Cilok itu realnya di Bandung gimana? Real. Dia aci isinya kacang. Wajib Tepung. tuh. Aci itu tepung kan? Aci itu tepung. Heeh. Tapi dia dikasih kacang dalamnya. Oh, di dalamnya Di kacangnya. dalamnya itu ada kacang, Terus dikasih kuah lagi. dikasih kuah kacang. Oh, gitu. Di sini kan nggak dikasih, dalamnya nggak kacang, Mas. Kopong. Kopong, nggak iya Enggak, kopong. padat juga Padat sih. juga, iya. Enggak ada isiannya. Nggak, makanya kita Cilok kan sih. mengkonfirm yang aslinya kayak iya. gimana nih. Ah. Nah, yang benerannya. Itu Di bang. Bojonegoro nggak ada kacangnya. Cuman sambal kacang iya. KW, ini asli. Iya Makanya kan. belum nemu aku. Itu Nah, dari- kacangnya yang utuh apa yang udah di Enggak, dia kacangnya ini kacang kacang mete? semacam Kacang ya mete. bukan kacang kupas. Enggak. Oh, iya, iya. Kacang yang kayak sambal kacang tuh yang udah dicocok gitu loh. Oh, Jadi Iya, dia kayak rujak, kayak rujak. jadi rujak. yang ngunyahnya enak dia. Nah, sebenarnya dari aci-aci itu tuh timbul kreasi-kreasi lain, cilung, aci digulung, cilor, cilor, aci-acian lah pokoknya. cireng. Makanya kolesterol semua memang. Cireng itu apa? Aci digoreng. ya. Cilok, aci dicolok. Ya. Apalagi? Cilung, aci digulung. Aci digulung. Nah, kan tadi ada Cibadak, Oh, gitu. daerahnya ada Cibiru, ada Ci apa? Kenapa ada Ci-Cinya nih? Nah, Karena kenapa tuh? Ci itu artinya sungai. Di Bandung. Nggak bahasa Sunda itu. Oh, Cai, sorry. Cai, Iya, iya. Cai, tapi di ini kan di Ci. Oh, Ci itu sungai. Sungai. Citarum berarti Sungai Tarum. Ya iyalah. Ya. Kan emang sungai itu, Sungai Citarum kan? Iya sih, tapi kan namanya Ci juga. Iya. Cibodas? Sungai Bodas. Cibodas tuh di mana? Cibodas di Bandung. Di Bandung ada. Oke. Gitu. Jadi kuliner lah yang pertama. Kuliner yang pertama. Ini makanya dengerin podcast kita.
Kuliner yang pertama, kenapa harus Bandung? Kulinernya bisa dibilang jadi kiblatnya perkembangan semua kuliner yang viral di Indonesia, bisa dibilang kayak gitu. Ya. Apapun itulah kayaknya, dibikin sama orang Bandung viral, dibikin sama orang Bandung viral kayaknya. Ya enggak? Yang kedua, kenapa harus Bandung? Wisata alam sih. Wisata alam. Nggak harus alam sih, wisata gitu. Wisata aja. Karena Bandung nih kalau menurut saya nih komplit gitu. Daerah sejarah ada, Contoh sejarah. Asia Afrika. Oh, Di situ kan kita bisa lihat tuh. Terus ada museum geologi itu yang kayak dinosaurus ada. Daerah-daerah inilah. Terus mau ke mall-mall, ke kota ada, serba ada lah. Ke kota mau ke alam-alam ada Ciwidey, ada Lembang. Ciwidey ada apa? Ada Sungai Wide. Callback bagus. Ke Ciwidey enak tuh. Jadi di kiri kanan itu ada kebun teh. Ciwidey itu kayak kawah putih bukan, Nak? Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Kawah putih So, ini tahu nama ini dia. Nama Kawah. iya sih, yang berwarna putih ya. Iya sih. Tadi Ciwidey ya, ada apa di Ciwidey? Ciwidey itu dia kiri kanan ada kebun teh. Dia Oke. dikelola sebenarnya sama BUMN, PTPN 8. Tapi ada juga mungkin yang mengelola dari swasta. Nah, tapi dia sengaja dikembangkan, dirapikan. Memang untuk menarik itu. Ciwidey, waduh. Ini nih. Putih ya nih emang. Bukan itunya. Salah loh. Oke, Ciwidey terus apa lagi? Makanya kemarin terus kalau tahu kan di daerah atas tuh yang asal bangun kan KDM marah dulu. Oh, KDM yang terus. dibongkar. Ya, Itu di marah. Ciwidey kemarin. Atasnya. Iya, enggak Ya. ada yang di tebing-tebing itu dibongkar rumah orang. Oh, Makanya itu di marah. Ciwidey. Masa kan itu mengganggu ini juga. Pemandangannya ya. Ya, nggak harus pemandangan. Perkebunan itu kan di Oke. hutan. Oke. Ciwidey, Lembang udah pada tahu lah. Nggak tahu aku Lembang. Oh, nggak Anggap tahu ya? aja nggak tahu. Anggap Kan aja orang yang nggak nonton tahu. nggak tahu. Sama kayak Palembang. Iya. Beda dong. Palembang. Bagus. Ada pempek tuh. Bagus. Lembang daerah ini juga Dingin. dia daerah dingin, terus dia daerah wisata juga. Ada apa tuh di Lembang? Kalau di Lembang tuh mau kulineran bisa, ada farmhouse, ada apa. Oh, farmhouse tahu. Ya. Tahu. Terus yang mau ke kebun teh ada juga, kebun strawberry ada juga. Oke, berarti kalau kita misalnya liburan ke Bandung, ke Ciwidey berapa lama? Kalau nggak macet sih sejam sampai ya. Sejam nyampe. Kalau ke satu lagi kemana tadi ya? Ke Lembang, Ke Lembang Lembang? nah ini yang suka macet. Orang-orang nih 1 sampai 2 jam. Oh, nggak lama lah, masih nggak lama. Kalau lanjut ke Kawah Putih, arah kemana? Oh itu agak jauh lagi. Oh, lebih jauh lagi. Tangkuban Perahu, Kawah Putih, terus nanti itu udah di luar Bandung tuh, udah kabupaten tuh. Oh, gitu. Oke. Kuliner, wisata, apa lagi? Yang ketiga. Fashion. Parah Fashion sih. boy. Fashion parah. Makanya Bang, Bandung ini dulu disebutnya Paris Van Java. Paris Van Java bener. Paris Van Java tuh kan bahasa Belanda, artinya Paris dari Jawa. Paris itu kan pusat fashion, Bener. pusat arsitektur. Nah, ada satu jalan di Bandung Bang, Dago. Bukan. Oh, bukan. namanya Jalan Trunojoyo. Wah, apa tuh? Kiri kanan distro. Distro mau itu kaos, jeans. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau di sini namanya kayu jati. Itu second mas. Tapi distro. Iya benar. Apa Trunojoyo? Jalan Trunojoyo Oke. sama Sultan Agung. Sultan itu masih satu jalan juga. Nah jadi kalau misalnya ini nanti mau lebaran, mau bulan puasa nih, menjelang lebaran tuh rame. Yang mau beli baju lebaran. Murah apa enggak? Murah. Kalau dari segi kualitas oke lah, murah gitu. Yang puluhan ribu ada, yang ratusan ribu ada. Dari segi jaket, tas, semua ada. Tapi emang iya ya, kalau kita sadar, setiap brand-brand terkenal, anggaplah yang nggak terlalu viral, di Shopee pun sekarang, pasti asalnya dari Bandung. Ya. Contoh nih yang paling murah sekarang nih, yang bukan murah sih, yang paling banyak dipakai kita seumuran mungkin House of Smith lah. House of Smith. Bandung men. Terus Cream Mouse.
Scream Mouse Bandung. Terus Uncle 347. Ih, aku pernah Ih, pakai bajunya. ganteng lo. Pakai K nggak pakai C. Iya, Uncle-nya. Uncle. Makanya zaman kecil celananya jangan melorot terus. yang pakai yang kayak Pasha. Soalnya dia pakai Pro Shop. Pakainya Uncle Mas. Jangan Pro Shop. Hooligan dari mana hooligan? Hooligan nggak terkenal. Terkenal sih hooligan men, tapi nggak segitunya. Nggak, soalnya dia orang kaya Jacket. pakai cubitus. Oh nggak tahu pula apa cubitus. Kamu tahu hooligan karena jaketnya bagus-bagus kan? Cubitus. Nah, Lu nggak tahu kamu suka cubitus. jaket kan? Jalan Trunojoyo. Trunojoyo ya. Iya kan kayak House of Smith kan di Bandung kan? Ya. House of Smith di Bandung, Scream Mouse di Bandung. Atau di sepanjang Jalan Riau tuh bang, banyak Oh, juga ada tuh. Jalan Riau di Bandung. Namanya Jalan Riau, itu ada factory outlet. Jadi itu baju-baju yang gini. Jadi kan baju nih di pabrik nih kan ada yang Reject. istilahnya cacat. Nah, Jadi ada yang sletingnya apalah, kancingnya apa. itu beneran ada nggak sih yang kayak Ada. gitu? Itu Reject real. pabrik dan dijual. Karena sekarang nih orang bilang barang KW pun barang mirroring, barangnya reject pabrik. Itu Padahal itu emang literally KW. Nah kalau di Bandung memang produk kayak gitu tuh kalau ada. kalau itu memang barang ori bang. Cuman dia ada part-part yang cacat. Oke. Dia barang cacatnya dikit sih, nggak kelihatan. Cuman harganya langsung turun jauh. Itu yang dicari orang-orang. Oh, nah itu jualnya di mana tuh kalau yang Ada kayak di gitu? Jalan Riau, ada di factory outlet kiri kanan banyak tuh. Boleh sana. Boleh sih, boleh sih. Aku udah pernah ke Bandung, udah pernah. Belum. Nah, ya balik lagi ke tadi kota kreatif itu loh. Jadi memang di support sama pemerintah. Jadi di Bandung ini ada juga bang namanya kayak pojok kreatif. Atau ada namanya nih kayak taman apa, taman musik lah, ada taman inilah. Nah di situ biasanya ada kumpul-kumpul komunitas-komunitas orang. Ada yang hobi ini. Nah maksudnya dari situ kan biasanya timbul ide-ide nyeleneh dari anak muda dari kumpul situ. Nah untungnya disupport juga sama pemerintah, UMKM apa segala macam. Dibuatlah culinary night, terus di istilahnya di Car Free Day itu disupport juga untuk jualan ini tuh. Nah, itulah larinya mungkin dari situ ya. Dan ya kalau tren fashion ini kan nggak pernah mati bang ya. Bener. Ada yang tiba-tiba celananya cut berai lah, Bener. tiba-tiba celana melorot. Ngatain aku dia. Anjing. Masa mereka merasa ganteng gitu? Oh, mereka bang. Tapi abang ngerasa ganteng dulu nggak? Parah banget. Terus tren jaket bomber dulu kan? Iya lagi bomber. Bomber. Bomber kan orang Bandung yang bikin buat presiden waktu itu kalau aku nggak Iya. salah. Nah ini beneran. Tapi Itu kan dikasih ya buat Jokowi. Bomber. Nah di situ bomber pecah kalau aku nggak salah tuh. Orang Bandung yang bikin. Kalau nggak salah. jaket itu banyak bomber. Terus Nah. habis itu ada kaos-kaos inilah istilahnya apa? 30S Combat. Itu dari Bandung. Apa? Itu startnya 30S Combat nih, jadi dia kaos tipis, kaos polos tipis, hitam atau putih atau apa. Jadi dia pakai untuk sehari-hari dan itu nyaman. Mau dipakai Iya jalan, lagi. mau Aku dipakai pernah apa. beli men. Iya lagi. Banyak tuh. Ada juga malah kayak satu tempat ada namanya Gang Tamim. Itu satu gang tuh isinya hanya bikin jeans. Oh iya. Gang Tamim. Gang Tamim. Nah, dulu waktu masih bocah-bocah SMA tuh, di situ lah beli jeans. Tapi terjangkau nggak harganya? Sangat terjangkau bang. Bahkan ada salah satu beberapa teman aku ya yang aku kenal. Mereka tuh ngelihat model-modelan tuh dari artis yang dari Bandung. Misalnya, Ariel. iya pengen Kayak ngelihat, Ariel. nah apa sih pengen beli baju tapi yang fashionnya yang update, lihat Ariel, lihat Omes, Dulu yang lagi booming tuh yang fashionnya si Changcuters tuh. Changcuters. Dulu Itu Bandung ya? di ini kan semua kan celana tuh di pensil. Iya kayaknya tuh dari Bandung juga deh. Pensil. Iya memang sih. Celana-celana Pasha, prosop-prosop kayak gitu dulu kayaknya. Orang Bandung keren-keren sih jarang. Lah si Kang Emil aja kalau keluar keren kalau kerja waktu jadi ini ya Waktu jadi Wali kota ya? kota. pakai topi lah, wali kota Pakai- pakai topi cowboy Pakai men. kacamata hitam. Iya kan? Putih tuh bajunya. Kacamata Kayak hitam. jualan sapi nggak?
Tapi cowboy. Enggak dong. Ku hapus sih ini. Nanti ku hapus ya Pak. Ini Pak Jabi. Oke lanjut. Berarti tadi apa tadi yang pertama? Kuliner. Kuliner. Wisata fashion. Terus yang keempat. Kenapa mesti ke Bandung? Kenapa harus Bandung? Ya di situ, aduh boleh gak sih aku bilang di Nggak situ apa-apa. ada Gak apa-apa sih. klub legendaris namanya Persib. Persib Bandung. Aing. Aing mau. Persib Bojonegoro kan? Sepersib apa? Dan ini sepersib apa? Bobotoh apa? Sepersib apa? Kalau di black nih biru. Standar sih sebenarnya. Bang ada fun fact nih soal Persib. boleh. Persib di Bandung ya. Persib di Bandung. Jadi kalau kita mau jalan-jalan di Bandung, cari waktu Persib lagi main. Itu Kalau- nggak akan macet. Hah? Ngerti gak maksudnya? Kalau kita mau liburan ke Bandung, carilah Cari jadwal waktu Persib lagi main. Pas main. Kenapa tuh? Orang-orang tuh pasti nonton Persib, Bang. Nggak akan ada yang keluar. Oh, ini merinding. Nggak akan ada yang keluar. Entah itu nonton di TV atau di stadion langsung. Sesepi itu, Bang. Oh iya. Loyal berarti. Ush, aku Persib men. Juara. terus. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan dari aku kecil. Jadi waktu misalkan aku pulang sekolah tuh, pas jam Persib tuh, lowong, jalan lowong, ini lowong. Ya masih ada aktivitas sih yang biasa-biasa, cuman tidak se-crowded hari biasa. Dan aku kan darahku darah Minang ya. Tapi mungkin karena aku ngerantau, aku nggak segitunya sama Semen Padang, klub daerah aku. Kalau kamu gimana Mas? Aku nggak ngikutin bola. Nggak ngikutin bola sama sekali malah. Nah, kenapa Persib segitunya, bisa segitunya? Aku mau kasih tahu fun fact lagi. Hmm. Ini jujur waktu SD kan. Jadi ada mata pelajaran namanya penjaskes. Oke, iyalah. Penjaskes Semua kan? orang ada, nggak cuma di Bandung kalau ada penjaskes tabunya. mah. Nah. Jadi ada materi, salah satu materinya itu kan khusus untuk sepak bola. Oke. Itu ada materinya soal ujian Persib. Bohong nih, bohong. Demi nih. Allah. Bohong dia. Ujian Persib. Pengetahuan soal Persib. Lebih Darwis. Pas zamannya si Hilton Moreira ada juga. Pas zaman Ridwan Barkowi. Ridwan Barkowi. Nah, Persib juara berapa kali? Persib Goes to School masa mengenal sejarah klub nilai sportivitas dan teknik dasar sepak bola. Gokil. Jadi ditanamkan sejak dini, Pak. Nah, selain itu ini juga kan dari atas-atasnya, misalkan aku nih pas kecil aku nih diajakin sama bapak, nontonlah kamu nih Persib nih, ini klub kita nih. Udah digitu-gitu nih, kan mau nggak mau kan, oh iya seru juga ya. Sampai gede, nah mungkin aku nanti anak aku pun akan aku digitukan juga, jadi turun temurun. Pertandingan Persib apa yang paling diinget? Yang nonton langsung, yang paling diinget tapi nonton langsung. Oh, Persib lawan Persija lah. Persib lawan Persija. Yang tahun berapa nih? Yang 2004. Buset lah. Umurmu berapa men? 2004, 3 tahun. Nggak, karena itu memang diajakin waktu itu, memang agak apa ya, Kalah apa menang Persib? menang. Persib atau Persib? Persatuan ya, persatuan. Jadi Medan loh, persatuan sepak bola Indonesia, Bandung. Persib apa Persib? Apa itu, Bang? Persib. Persatuan. Kalau Medan apa, Bang? PSMS. Persatuan. Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya. Medan dan sekitar. PSMS. Persib, Bang. Berapa tuh skornya waktu menang lawan Persija? 3-1. 3-1. Yang nyetak masih ingat nggak? Yang nyetak gol. Aduh, aku udah samar-samar pula. 3-1 pokoknya tahun 2000. Kan itu aku ingat karena pertama kali aku diajak. Kayak, serame ini nih, desak-desakan, ini cuman pas orang ngegolin tuh berdiri semua. Itu pecah sih emang sih. Itu emang sih. Terus menjelang menit akhir pas mau menang tuh lompat-lompat orang tuh. Oh gini ya. Viking ya. Viking. Bedanya Viking sama Bobotoh apa?
Enggak, itu istilahnya aja. Oh, sama aja. Sama aja. Boboto, Viking, Polygon. Oh iya sih, Kurvasut kan. Anjay, ngerti nggak men? Saking ininya ada kuburan band, Bang. Ah, tahu. Yang ngelawan lagu slang baru. Itu dia bikin lagu buat Persib. Dan Oh, itu iya? dijadiin theme himne untuk waktu Persib juara kemarin. Jadi lampu di stadion tuh dimatiin. Wah, Kita semuanya nyanyi. si merinding aku tuh. Merinding aku tuh kalau aku merinding sih. Kau Persibku. Persib mau Bandung. Itu lagu dari si kuburan band Gerai Baru Punya nggak souvenir ori merchandise Persib? gitu. Support berarti mas. Support. Buat ngegaji. Mau bercanda apa serius? Enggak, ini serius. Siapa yang gelandang yang baru naturalisasi ke kita? Tom Hai, Tom Haye. Buat ngegaji Tom Haye ada duit dia, Mas. Ini mas Slayer pemain, lah ya. pemain termahal. Pemain termahal ada nih kontribusinya. Harapannya buat Persib Juara lagi lah, udah back to back kemarin kan. Bintang kemarin udah 4 nih, nambah lagi 5. 5 ya. 5 bintang berarti 5 kali juara ya? Jadi juaranya itu ujungnya 4 semua kemarin. 94, 2004, Oh. 2024, 2025 nih kemarin back to back. Nah, 2026 semoga juara lagi lah. Oke. Itu yang lagi main ke Asia apa tuh? Itu Persib tuh. Nah, itu apa tuh? Main apa tuh? Itu yang ini kan Asian League yang Oh, Asian League ya? sama si Al Nassr. Iya benar. Lolos Persib? Lolos 16 besar coy. Kalau lolos nanti lawan Ronaldo, nanti ada Siu. Ketemu Ronaldo. Ridwan ketemu Ronaldo nggak tuh? Tackling. Iya. Terakhir, kenapa Bandung? Udah 4 tadi. Musik sih kalau aku, musik parah men, Bandung. Musisi lama Bandung siapa bang? Ariel. Bukan yang baru-baru. Peter Pan. Si ini yang udah meninggal nih, Nika Ardila kan dari Bandung. Nika Ardila Bandung. Bagus tadi lagunya tuh. Yang lagu-lagunya nyeleneh yang udah tua. Yang udah nyel. Lagunya nyeleneh. Aduh, siapa sih namanya? Mawang Bandung. Wah, Bandung kan? Oh, mbak lagu gitu aja. Bandung men. Iya. Tapi Mawang tiap malam nge-live aku nonton loh. Iya. Sumpah di TikTok. Lu ngapain? Gabut. Lu ngapain? Musik sih, Bandung musik sih. Musik. Aku rata-rata penyanyi musisi kesukaan aku Bandung sih. Ariel. Ada yang ini ya, yang indie ya. Banyak juga Iya, tuh. boy indie banyak dari Bandung Aku Jason Baca Ranti Tiguling. dari Bandung. Jason Ranti Bandung. Jason Ranti Bandung. Chang Shooters Bandung. Ariel. Peter Pan. Terus Aura Juicy Kasih. Lucy. Juicy Lucy men. Bandung. Aura Kasih lah. Aura Kasih. Aduh. Bandung. Juicy Lucy. Terus Jadi Bang, dulu tuh Kang Emil bikin taman depan SMA 5 tuh, namanya Taman Musik. gokil. Jadi di situ ya kumpul lah komunitas-komunitas, ada yang bisa gitar, biola. Oh, ngejam. Ngejam. Itu pagernya dari ampli semua tuh bang. Enggak dong. Taman musik bang. Dia doang dong ini. Salah satu alat musik yang didesain apa bang? Saksofon men. Pemain ya? Dulu. Pepepepeo. Kenapa harus pepepepeo? Ini memang pepepepeo. Aku pernah, pokoknya setiap orang bikin festival baru, pasti pertamanya di Bandung. Aku merhatiin tuh ya, apapun itu. Kemarin kan Soundrenalin hilang, terus muncul yang khusus indie-indie itu apa gitu namanya ya. Pokoknya pertamanya diadain di Bandung aja. Nah itu openernya rata-rata musisi Bandung tuh yang underground, yang gitu-gitu tuh. Nah ntar baru dia kalau sukses, baru itu jadi apa tuh? Tes ombaknya di situ lah ya. Iya, ampermeter. Apa sih namanya? Ampermeter. Tinggi banget bahasanya ini. Meter-meternya ada meter-meternya. Kilometer. Kan. Pokoknya Bandung jadi Parameter. Jadi parameter untuk suksesnya acara festival.
Per meter ngitung ampere dong. Ini berapa ampere? Ini musik berapa ampere? Musik sih kalau aku. Nah, itu betul loh pertanyaan dia. Ada ini bisa mainin berapa alat musik? Main alat musik Gitar, piano baru bisa lah. piano. Dulu kursus sih saksofon. Kursusnya saksofon mas, beda mas. Kursusmu matematik. Aritmatika, sempoa tuh. Sempoa. Tapi ada turnamen sempoa. Ada dong. Aku pernah ikut kalah. Iya karena Karena ya Gitu, gimana kita- ya? kita tahu lah ya. Ya. kita aja. berarti kulinernya 5 alasan kenapa harus Bandung kuliner, wisata, fashion, apalagi tadi? Persib sama musik. Setuju. Komplit sih ini ya bang. Alasan orang nggak keluar Bandung ini komplit sih. Makanya sedih ya. Apalagi emang lahir di Bandung, besar di Bandung. Besar di Bandung. Abang pernah di Bandung nggak? Aku pernah ke Bandung 2 minggu, tapi aku nggak ingat. Yang aku ingat aku duduk di Dago aja sama bapak mama aku. Dago. Iya. Dago itu bahasa Sunda apa? Oh iya? Artinya tunggu dagoan. Oh. Jadi dulu itu Dago itu tempat tunggu aku di situ. Oh. Jadi tempat Ih bener lagi. meeting point. Bener. Jadi aku pernah dengar Panji cerita, Panji Pragiwaksono. Jadi dia kan kuliah di Bandung. Setiap mau janjian sama temennya, kan dulu nggak ada handphone, Iya. nggak ada pager. Pokoknya aku tunggu di Dago aja. Udah tahu tuh jam berapa tuh bilang kayak gitu. Oke. Aku tunggu di Dago aja. Bener lagi. Dagoan. Bahasa Iya. Sunda tuh. Aku yang keinget sama kepala aku di Bandung, aku 2 minggu di sana, terus aku beli bolpen. Bolpen itu di ukir nama sama mamang-mamangnya. Iya, Kalau itu di pasar malam juga ada. Oh iya, tadi di Dago men, di Dago. Ini dari mana? Dari Dago. Itu di ukir mamang-mamang, terus aku duduk di situ, papa mama aku beli apa gitu. Terus aku nunggu di situ sambil makan. Di baik tuh bilang, Pak. PD baik. Nah ini closing nih bagus nih. Closingan nih bagus nih. PD baik. Apa kata PD baik? Kata PD baik nih, Bandung ini bukan masalah geografis. Sedikit. Oh gitu dong. Enggak. Aku pikir Enggak. Nah, Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. dadah. Masuk lagi.